Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abu Marlo, mari kita belajar bersama. Kali ini kita akan berbicara tentang hakikat dalam komponen-komponen puasa, di mana di dalamnya itu ada yang namanya imsak dan ada yang namanya tarawih. Ketika kita berbicara dalam konteks yang namanya imsak, imsak itu langsung banyak yang berpikir tentang stop di mana kita selesai sahur, itu kita tidak boleh makan lagi, dan itu betul sekali. Tetapi yang menarik adalah ada keterkaitan antara imsak dan sahur, di mana penting untuk disadari kenapa kita dibangunkan lebih pagi dari hari biasa, di mana waktu sahur sebetulnya kalau menurut Al-Quran di surat 3 ayat 17 itu dikatakan bahwa tempat di mana kita bisa melakukan yang namanya kontemplasi. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks imsak, imsak itu artinya memegang. Jadi kalau kita runtut, ketika kita habis bangun, tidur gitu ya, terus bangun kita mau sahur, sebetulnya hal yang paling terpenting dilakukan saat bangun itu bukan langsung makan atau minum. Tetapi kita punya waktu me time dulu sebentar, entah itu mau bertahajud atau, kita berdoa atau intinya berkontemplasi, tetapi kita punya space untuk melakukan me time, itulah yang disebut dengan yang namanya sahur. Sehingga sahur lebih banyak dilakukan untuk meniti ke dalam diri, untuk melakukan yang namanya kontemplasi, sehingga ketika kita mulai banyak melakukan kontemplasi, kita akan lebih banyak lagi mengetahui bahwa, oke, kayaknya hari sebelumnya ada kekurangan apa nih? Hari sebelumnya apa yang harus diperbaiki? Hari sebelumnya kesalahan apa yang diperbuat? Nah, disitulah terjadi yang namanya kontemplasi. Jadi sesaat kita sahur, kita akan lebih tahu lagi dengan konteks di mana dalam puasa ini intinya adalah setiap hari katakanlah 1% membaik menjadi the best version of us gitu. Sehingga ketika kita bicara dalam konteks perbaikan, kita penting untuk tahu bahwa kesalahan aku ada di mana, apa yang belum dilakukan, dan apa yang akan dilakukan per hari ini. Nah, sehingga setelah kita bangun, kita kontemplasi, kita tahu, "Oke, aku kemarin kurang ini, aku kemarin, belum melakukan itu dan aku hari ini mau melakukan yang lebih baik," misalkan. Setelah itu diimsak. Imsak itu artinya dipegang baik-baik komitmen itu, supaya nanti dilakukan lagi dalam keseharian ketika kita lagi dalam keadaan berpuasa. Nah, kita sudah bahas bahwa puasa bukan hanya urusan tidak makan dan tidak minum. Tetapi tidak makan dan tidak minum itu sangat baik untuk tubuh kita karena kenapa? Sesaat tubuh kita ini tidak diasupi makanan lebih dari 16 jam, itu akan keluar yang namanya sel autopagi untuk membentuk atau untuk memakan sel-sel yang mati sehingga terjadi recycling di mana sel-sel yang baru itu akan hadir. Dan itu sangat sehat untuk tubuh kita. Nah, yang menarik adalah ketika kita melepaskan makan dan minum, kita benar-benar sedang melakukan yang namanya detoksifikasi. Nah, sehingga setelah seharian gitu ya, ketika kita, tidak makan dan tidak minum dan berbuka, di situ kenapa ada tarawih. Jarak antara maghrib, isya, dan tarawih itu sangat-sangat mepet. Sehingga kita untuk punya waktu bahwa tidak makan kebanyakan, tidak terlalu asupannya terlalu apa namanya, banyak juga, sehingga antara maghrib sama tarawih, tarawih itu artinya, dari roha, istirahat gitu ya, dan inti ada tarawih di bulan Ramadan adalah supaya jangan dari maghrib sampai malam itu kita makan terus. Dan supaya kita tetap menjaga asupan makanan supaya kita tidak terlalu overeating dan yang paling terpenting adalah tetap menjaga kedisiplinan apa yang dimasukkan ke dalam diri kita, nutrisi, makanan, dan minuman. Oleh karena itu, semoga sahur, imsak, tarawih yang kita lakukan bukan hanya ritual-ritual, tetapi justru pendisiplinan supaya kita holistik dan menuju kepada ketakwaan. Terima kasih.